Baiklah, pada sesi ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai metode harga pokok pesanan. Adapun pokok bahasan dari metode harga pokok pesanan, yang pertama membahas mengenai siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur, yang kedua, karakteristik metode harga pokok pesanan, yang ketiga, manfaat informasi dari harga pokok pesanan, dan yang keempat, kartu harga pokok pesanan. Slide ini membahas mengenai pengertian dari metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan digunakan oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Pada metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Slide selanjutnya yaitu siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Pada slide ini terdapat gambar hubungan siklus pembuatan produk dan siklus akuntansi biaya. Pada siklus pembuatan produk dimulai dari pembelian dan penyimpanan bahan baku. Lalu, bahan baku tersebut diolah menjadi produk jadi dan pada akhirnya diserahkan ke gudang untuk disimpan. Sedangkan pada siklus akuntansi biaya, dimulai dari menentukan harga pokok bahan baku yang dibeli, lalu setelahnya ditentukan pula berapa harga pokok bahan baku yang dipakai, dan biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik. Kemudian biaya-biaya ini dikumpulkan untuk mengetahui biaya produksi yang digunakan untuk menentukan harga pokok produk jadi. Nah, berikut merupakan akun-akun yang berhubungan dengan siklus akuntansi biaya. Nama akun tersebut yaitu barang dalam proses, yang kedua ada persediaan bahan baku, yang ketiga ada gaji dan upah, yang keempat yaitu biaya overhead pabrik yang dibebankan, yang kelima akun biaya overhead pabrik sesungguhnya, yang keenam persediaan produk jadi, dan terakhir persediaan produk dalam proses. Nah, berikut merupakan karakteristik dari metode harga pokok pesanan. Yang pertama, metode harga pokok pesanan ini digunakan jika perusahaan memproduksi berbagai macam produk. Dan setiap jenis produknya perlu dihitung harga produknya secara individual. Yang kedua, biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk. Biaya produksi ini dapat digolongkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tak langsung. Yang ketiga, biaya produksi langsung ini terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya produksi tak langsung terdiri dari biaya overhead pabrik. Yang keempat, biaya produksi langsung ini dihitung sebagai harga pokok produksi pesanan yang dihitung berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik dihitung ke harga pokok produksi pesanan berdasarkan tarif. Dan yang kelima, harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi. Pada slide ini kita membahas mengenai manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang pertama adalah untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. Yang kedua, untuk mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, untuk memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, untuk menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok dan dalam proses yang disajikan di neraca. Yang kelima, untuk menghitung laba rugi tiap pesanan. Nah, pada slide ini membahas mengenai kartu harga pokok atau job order core sheet. Kartu harga pokok ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Pada kartu harga pokok ini memuat secara rinci mengenai pesanan yang sedang dikerjakan.
Selanjutnya merupakan contoh dari kartu harga pokok perpesanan. Pada kartu harga pokok perpesanan dapat kita lihat informasi mengenai nama pemesan, berapa jumlah yang dipesan, lalu harga jual, lalu jenis dari pesanannya, kapan tanggal pesan dan selesainya, lalu informasi mengenai biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabriknya. Nah, pada metode harga pokok perpesanan, diperlukan jurnal-jurnal yang mencatat mengenai biaya bahan baku, lalu mencatat mengenai biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan pencatatan mengenai harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Nah, sekianlah penjelasan singkat saya mengenai metode harga pokok perpesanan.